Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desmita, SPD Kepala SMP Negeri 6 Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengikuti lomba apresiasi GTK 2025 kategori Kepala Sekolah Pelopor Komunitas Belajar. Adapun judul yang saya ambil adalah Wadai, yaitu wadah belajar inspiratif dalam komunitas belajar madani, praktik baik peningkatan kompetensi guru untuk perbaikan pembelajaran di SMP Negeri 6 Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 6 Kempas, saya menyadari bahwa jantung transformasi pendidikan terletak pada peningkatan kompetensi berkelanjutan guru-guru. Berlokasi di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses sumber daya, kami bertekad untuk tidak menjadikan keterbatasan sebagai penghalang, melainkan pemicu inovasi. Oleh karena itu, kami membentuk komunitas belajar madani dengan program unggulan Wadai, yaitu Wadah Belajar Inspiratif. Sebuah praktik baik yang dirancang khusus untuk mewujudkan guru-guru yang profesional dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Berikut adalah deskripsi praktik baik Wadai, disusun menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan hasil atau result. Situasi awal yang kami hadapi di SMP Negeri 6 Kempas ada tiga macam situasinya. Yang pertama itu kesenjangan kompetensi. Hasil rapor pendidikan menunjukkan capaian kualitas pembelajaran memerlukan perhatian yang serius. Hal ini korelatif dengan temuan bahwa sebagian besar guru masih mengaplikasikan model pembelajaran konvensional, kurang inovatif, dan belum sepenuhnya mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mendalam, terutama dalam aspek diferensiasi dan penerapan asesmen formatif. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Akses terhadap pelatihan guru yang masif dan berkelanjutan sering terkendala jarak dan biaya. Sekolah belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar atau PMM sebagai sumber utama pengembangan diri bagi guru. Yang ketiga, visi sekolah yaitu berakhlak agamis, kompeten, humanis, loyal, dan adaptif. Terdapat urgensi untuk menciptakan ekosistem belajar yang kolaboratif dan suportif, di mana setiap guru merasa termotivasi dan memiliki rasa kepemilikan terhadap proses perbaikan pembelajaran. Adapun tantangan yang saya temui untuk meningkatkan program Wadai, kami menghadapi beberapa tantangan utama yang harus diatasi. Yang pertama, perubahan mindset atau pola pikir, mengubah kebiasaan guru dari pola pikir mengajar menjadi memfasilitasi belajar yang berpusat pada murid. Selain itu, mengubah pandangan bahwa komunitas belajar hanya sebatas administrasi menjadi wadah refleksi dan aksi nyata bagi guru. Yang kedua, konsistensi dan berkelanjutan, yaitu menjamin bahwa kegiatan komunitas belajar Wadai berlangsung konsisten di tengah padatnya tugas mengajar dan administrasi guru, serta memastikan output dari Kombel terimplementasi di kelas. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi, tantangan infrastruktur atau koneksi internet yang belum stabil di beberapa lokasi guru sehingga memerlukan strategi pengembangan kompetensi yang menggabungkan daring, PMM, dan luring tatap muka interaktif. Yang keempat, batasan kepemimpinan pembelajaran di tingkat guru, yaitu mendorong guru untuk mengambil peran sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, berani bereksperimen, dan berbagi praktik baik secara sukarela. Berikut aksi yang saya lakukan. Kepemimpinan pembelajaran yang saya jalankan berfokus pada pendekatan servant leadership dan interactional leadership yang menghasilkan 4 pilar utama dalam program Wadai atau Wadah Belajar Inspiratif Komunitas Belajar Madani. Yang pertama, praktik baik komunitas belajar dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, siklus bedah rapor pendidikan dan asesmen diagnostik. Yang kedua, siklus 2, implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek. Wadai menyelenggarakan workshop internal yang diampu oleh guru penggerak berprestasi di sekolah, berfokus pada penyusunan modul ajar,
yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi P5. Yang aksi kedua yaitu kepemimpinan pembelajaran, peran kepala sekolah dan guru. Aksinya kepemimpinan kepala sekolah itu mengalokasikan waktu dan sumber daya berupa ruang, internet, buku, referensi secara rutin untuk kegiatan Wadai. Saya secara aktif terlibat dalam sesi refleksi bukan sebagai penilai, minimal sebagai fasilitator dan mitra belajar. Yang kedua, kepemimpinan guru. Guru mendorong minimal 30% guru untuk menjadi mentor sebaya atau peer mentor di Wadai. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin sesi diskusi, memandu eksplorasi PMM, dan berbagi modul ajar terbaik mereka yang kemudian didokumentasikan sebagai sumber daya internal. Yang ketiga, pendampingan yang intensif dan personal. Aksinya memastikan guru menerima dukungan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, yaitu pendampingan kelompok kecil, membentuk gugus tugas coaching dan mentoring dengan rasio 1:5 guru, 1 guru penggerak dan atau mentor, kemudian mendampingi 5 orang guru lainnya untuk membahas masalah praktik di kelas, bukan teori semata. Yang keempat, pengimbasan yang inspiratif menjadi sumber belajar lokal. Jadi di sini kami melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar sekolah kami dan juga sekolah-sekolah yang ada di agak jauh dari Kecamatan Kempas, tergantung dari undangan yang kami terima dari mereka. Jadi aksinya ini bisa kami datang ke sekolah mereka. Kedua, kemitraan komunitas belajar antar sekolah, yaitu menginisiasi kolaborasi dan pertemuan rutin dengan komunitas belajar di SMP terdekat, memfasilitasi pertukaran modul ajar dan saling observasi kelas. Adapun hasil atau result yang didapat setelah kegiatan komunitas belajar pada Wadai, yang pertama peningkatan aktivitas PMM, yang kedua peningkatan kompetensi guru, yang ketiga budaya refleksi menjadi kuat. Wadai berhasil menjadi ruang aman atau safe space bagi guru untuk merefleksi kegagalan dan keberhasilan tanpa rasa takut dihakimi, meningkatkan moral dan profesional mereka. Yang berikutnya, hasil yang saya dapatkan juga, saya terpilih sebagai penggerak komunitas belajar oleh BGP Provinsi Riau pada tahun 2023. Kemudian sampai saat ini saya juga masih menjadi penggerak komunitas belajar di Provinsi Riau, dan SK-nya sudah kami terima selama 2 tahun, mulai dari 2023 dan 2024. Demikian kegiatan komunitas belajar kami pada Wadai, semoga bermanfaat dan akan berkelanjutan menjadi wadah bagi pembelajaran bagi guru-guru di SMP Negeri 6 Kempas. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Susanto, Ketua Komunitas Belajar Madani SMP Negeri 6 Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Komunitas belajar ini merupakan tempat bagi kami untuk berbagi pengalaman dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, di mana setiap guru yang ada di komunitas belajar ini saling berbagi apa-apa saja kendala yang dihadapi di dalam kelas. Kemudian kami saling bekerja sama untuk menentukan jalan keluar yang terbaik dengan cara memilih pendekatan, kemudian strategi, serta metode yang tepat untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnamasari SPD, guru bahasa Inggris SMP Negeri 6 Kempas. Setelah saya mengikuti kombel belajar Madani yang ada di sekolah saya merasa kompetensi saya meningkat karena saya bisa mengetahui bagaimana cara pembuatan modul ajar dan media pembelajaran yang ada dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusparina SPD, guru IPA SMP Negeri 6 Kempas. Adapun manfaat komunitas belajar yang selama ini saya ikuti di sekolah ini adalah, yang pertama, saya mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana membuat modul ajar, pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.